Angin malam menjerit melalui celah-celah rumah tua nenekku, Nenek Clara. Suaranya mendesis, seolah membisikkan namaku. Naya, Naya. Aku berdiri di depan rumah itu, tepat 3 hari setelah Rina, adikku, menghilang. Pesan terakhirnya masih membekas di ponselku. Aku menemukan sesuatu di lemari tua. Ini tentang Mama. Pesan itu disertai foto kabur sebuah lemari kayu antik dengan ukiran bunga mati di pintunya. Persis seperti yang ada di kamar ibu sebelum ia tewas dalam kebakaran misterius 20 tahun lalu. Kusentuh pegangan pintu rumah yang sudah lapuk. Rumah ini seperti makhluk tua yang terjaga. Setiap sudutnya berderak, setiap nafasnya berdebu. Dan lemari itu, lemari yang dilarang disentuh sejak kami kecil, kini memanggilku. Jangan pernah buka lemari itu. Nenek Clara pernah memperingatkanku dengan suaranya yang parau. Aku selalu penasaran, apakah di sana menyimpan hal-hal yang seharusnya tetap terkubur? Nyala senterku menyapu debu yang menari di udara. Langkahku berat di lantai kayu yang berderit. Seiring dengung jam dinding tua yang sudah lama berhenti berdetak. Di ruang tengah, foto keluarga bergantung miring. Nampak jelas di sana, aku, Rina, dan Mama dengan senyuman yang kaku. Tapi anehnya setelah kuperhatikan, di setiap foto, wajah Mama selalu tertutup noda hitam, seperti tinta yang menetes dari langit-langit. Di kamar Mama, lemari kayu itu masih berdiri angkuh di sudut ruangan. Ukiran bunganya kini seperti cakar yang mencengkram. Pintunya sedikit terbuka, memperlihatkan kegelapan yang amat dekat. Di dalamnya, gaun-gaun usang bergantung seperti mayat. Dan ada sebuah laci kecil di bagian bawah yang tertutup rapat. Kurai laci itu. Kuncinya sudah berkarat. Saat kupaksa buka, selembar foto jatuh. Ternyata itu foto ketika aku dan Rina sedang bermain di halaman. Tapi di baliknya terdapat tulisan merah yang memudar. Yang ketiga akan mati. Ketiga? Aku anak pertama. Rina kedua. Lalu yang ketiganya siapa? Tiba-tiba pintu lemari itu menutup keras. Disusul suara kunci yang berputar dari luar kamar. Kau tak boleh di sini, Naya. Suara itu membuat jantungku nyaris tercekat. Pak Harjo, tetangga tua yang dulu sering memperbaiki atap rumah nenek, kini berdiri di ambang pintu. Tapi kini wajahnya tak seperti biasanya. Bibirnya bergetar, tangan kanannya memegang gergaji berkarat yang meneteskan cairan hitam. Di mana Rina? Tanyaku sambil mundur. Punggungku menempel di lemari yang dingin. Dia melangkah mendekat. Bau minyak tanah menusuk hidung. Keluargamu terlalu banyak bertanya. Lemari ini... Suara gesekan logam memecah ketegangan. Pak Harjo terpana, lalu berlari keluar. Aku memandang melalui jendela. Ada siluet wanita berkerudung hitam sedang mengorek tanah di bawah pohon jeruk.
Keesokan harinya, aku duduk di ruang praktek Dokter Sari, sahabat mama yang kini menjadi satu-satunya keluarga kami. Ruangannya harum kamper, padahal di sudut ruangan ada vas berisi mawar merah segar. Tante Sari tersenyum. Hanya saja sudut matanya tak pernah benar-benar menyimpul saat dia tersenyum. "Mungkin kau kelelahan, Naya," katanya sambil menyalakan lampu meja. Bayangannya memantul di dinding seperti sosok yang bertanduk. "Minum ini, kau perlu tidur." Ia menyodorkan gelas berisi cairan keruh ke hadapanku. Tapi perhatianku tertuju pada gantungan kunci di mejanya, berbentuk miniatur lemari kayu antik. Saat kusentuh, Dokter Sari menepis tanganku dengan kasar. "Keluargamu itu selalu ingin tahu hal-hal yang tak boleh disentuh," bisiknya. Jarinya mengetuk-ngetuk miniatur lemari itu. Malam itu, aku kembali ke kamar mama. Dengan obeng dan senter, kusibak laci yang tersembunyi di dasar lemari. Di balik papan kayu yang terkelupas, ada 3 boneka kain usang yang bertuliskan nama Clara, Liana, dan Sari. Jelas bahwa boneka itu diberi nama nenek, mamaku, dan Tante Sari. "Kau memang mirip ibumu," keras kepala. Dokter Sari mendorongku ke sudut kamar. Pisau bedah berkilau di tangannya. Lampu yang temaram menyinari ukiran bunga di lemari yang ternyata membentuk pola tulisan. Clara 1975, Liana 1998, Naya, diikuti dengan lambang tanda tanya. Seketika aku bingung, mengapa ada namaku di sana? "Ibumu membakar segalanya. Surat cintaku pada ayahmu. Itu yang membuktikan bahwa akulah yang seharusnya menjadi istri sahnya," desisnya. Pisau itu mencekat leherku. Tapi lemari ini tak pernah bohong. Yang ketiga akan mati. Clara sudah tewas di dalamnya. Liana pun terbakar bersamanya. Dan kini tinggal kau yang ketiga. Tiba-tiba darah dari luka di tanganku menetes ke ukiran nama Naya di lemari. Pintu lemari terbuka sendiri, mengeluarkan bau anyir yang sangat tajam. Alarm di jam tanganku berdering, sinyal darurat ke polisi. Dokter Sari terkesiap, tapi sudah terlambat. Pak Harjo yang ternyata bersembunyi di balik tirai menerjang. Dengan gergaji, dia mengiris pergelangan tangan Dokter Sari. Rumah nenek Clara akhirnya runtuh ditelan api malam itu. Lidah api melahap foto-foto, boneka kain, dan lemari kayu yang menjerit seolah hidup. Tapi di antara puing-puing, polisi menemukan sesuatu. Laci baru di antara puing lemari. Isinya surat wasiat palsu dan foto Dokter Sari muda yang berdiri di depan rumah ini. Tapi di belakangnya terdapat tulisan, "Aku akan menggantikanmu, Liana." Sementara itu, Rina ditemukan di ruang bawah tanah klinik, terkurung dalam lemari besi yang berisi berkas-berkas kematian mama. Di tangannya terdapat potongan koran usang. Tragedi kebakaran, satu keluarga hangus, tapi satu tubuh tak pernah ditemukan. Naya tertegun. Tak ditemukan? Siapa?
Bukankah nenek Clara dikuburkan di pemakaman keluarga?